Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kemarin kita udah sempat ya bahas HP yang punya kamera gimbal, yaitu Vivo X50 Pro. Dan kali ini di video ini kita akan bahas yang ini, versi yang bukan Pro-nya, Vivo X50. Yang pada saat video ini dibuat, ini dijual dengan harga resmi 7 juta, kembali 1000, atau 6.999.000. Ya, walaupun versinya bukan Pro, tapi Vivo X50 ini juga termasuk flagship dari Vivo Indonesia. Makanya, desain dan build quality dari bodinya ini juga cakep sob. Dan Vivo X50 ini jadi pilihan buat kalian yang naksir Vivo X50 Pro tapi budgetnya kurang. Ini lebih terjangkau harganya. Dan yang pastinya nggak kalah mewah sob. Bodi belakangnya berbahan kaca dengan warna gradasi. Dan kali ini finishingnya dibuat glossy dengan tepian bodi yang melengkung 3D. Dan permukaan bodinya ini bisa dipakai buat ngaca sob. Selain itu berasa banget mewahnya saat dipegang kayak gini. Bagian kameranya juga kelihatan keren dengan akses bingkai kamera yang dibuat bertumpuk. Nah, yang saya punya ini warna gas black. Sebenarnya ada juga pilihan warna lainnya yaitu frost blue yang juga nggak kalah keren. Di sisi bawah HP ada gray speaker, ada port USB-C, ada lubang mic, dan juga slot dual SIM. Yang ternyata ada seal karetnya sob, jadi nggak khawatir kemasukan air ataupun debu. Dan juga udah bisa baca semua kartu 4G dan juga udah bisa VoLTE. Nah, kalau untuk tombol power dan tombol volume posisinya di sisi kanan. Terus kalau di sisi kiri polos, nggak ada apa-apa. Nah, di bagian sisi atas ini kalau diperhatiin bener-bener ada tulisan profesional fotografi dengan aksen hologram. Dan juga ada lubang mic sekunder buat noise cancelling. Untuk bagian depannya, tentu aja tampang flagship. Layar i3 AMOLED display bergaya ultra all-screen dan bezelnya juga udah ramping. Kalau kamu udah pernah nonton video Vivo X50 Pro yang saya bikin, udah jelas banget sob. Vivo X50 ini nggak kalah keren, juga cakep banget dibandingin sama X50 Pro. Sama-sama keren. Ya pokoknya kalau dari desain dan build quality, ini HP udah beneran berasa flagship sob. Beneran cakep dan berasa mewahnya. Waktu saya pegang kotak paket penjualannya juga sebenarnya udah berasa dan kelihatan banget kelas flagshipnya. Lihat aja, boxnya dibikin lebar dengan desain minimalis, dominasi warna biru, dan pakai accent hologram yang kalau digerak-gerakin membentuk huruf X. Udah kayak kotak perhiasan sih kalau saya bilang. Di dalam kotaknya tentu kita akan temuin smartphone Vivo X50 yang layarnya udah dipasangin screen protector. Terus di kompartemen berikutnya ada softcase bening transparan. Nanti saya kasih lihat ya kondisi HP-nya dipasang softcase ini kayak gimana. Terus juga ada buku panduan, ada kartu garansi dan SIM card ejector nih yang diikat dibundling jadi satu gini. Ada juga kabel charger USB-C warna putih dengan panjang yang standar ya sekitar 1 meter lah. Di ruang sebelahnya ada juga charger adapter 33 watt Vivo Flash Charge 2.0 yang punya 3 output, 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 11 volt 3 ampere. Kemudian ada juga earphone yang tipenya half in ear. Dan ada juga nih kabel USB-C to audio adapter, penting nih buat dengerin musik. Jadi sebenarnya udah nggak perlu beli aksesoris lagi ya. Udah cukup lengkap aksesoris yang ada di dalam kotaknya maupun yang udah terpasang. Dan ngomong-ngomong untuk softcase bawaannya, ini kalau dipakai kayak gini sob. Bodi belakangnya masih bisa dipakai buat ngaca, masih kelihatan keren. Bagian kameranya juga masih terlindungi karena kamera lead-nya lebih tinggi dari bezel kamera. Di bagian depannya juga kalau kamu perhatikan baik-baik ya, pinggirannya ini lebih tinggi dari permukaan layar. Jadi smartphone benar-benar terlindungi. Aman-aman aja kalau ditaruh di atas permukaan rata. Mau layar menghadap atas ataupun menghadap bawah, nggak akan takut terjadi goresan. Aman. Pokoknya nggak perlu lagi lah beli-beli casing mahal, karena casing bawaannya ini udah cukup bagus dan cukup melindungi sob. Tetap nggak ngurangin gantengnya HP ini lagi. Untuk layar Vivo X50 ini pakai panel i3 AMOLED display dengan ukuran 6,56 inch Full HD+, dan refresh rate layarnya juga udah 90 Hz. Kualitas visual dari layarnya juga udah beneran cakep, beneran standar flagship. Baik cuma sekedar buat dicolek-colek maupun buat nonton video. Dan tentu aja, pastinya udah nyaman kalau diajak main game karena refresh rate layarnya juga udah cukup tinggi. Mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, visualnya tetap jelas dan nyaman dipandang. Dan asiknya nih, kalau lagi asik nonton YouTube terus ada pesan masuk, kita cukup tap aja notifikasi yang masuk supaya layarnya kebagi jadi dua kayak gini. Dimana nonton kita tetap jalan terus, tapi komunikasi nggak perlu terputus. Sementara untuk bagian audionya, Vivo X50 ini masih ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP. Dimana pada saat saya setel pakai volume maksimal itu aman-aman aja, nyaman dan lumayan bulat suaranya. Siapin headsetnya sob, buat dengerin suaranya yang kayak gini.
Tapi kalau khusus buat denger musik, Vivo X50 ini masih nyediain fitur Deep Field Audio Effect yang bisa atur suara yang dihasilkan sesuai dengan karakter suara yang kamu suka. Mau panoramic sound, atau mau bass dominan, atau mau clear voice, atau efek suara lainnya. Ya pilih aja sesuai selera kamu. Oh iya sob, ngomongin audio, Vivo juga ngeluarin earphone keren ini nih. Vivo TWS Earphone Neo yang dijual dengan harga resmi Rp1.099.000. Atau kamu bisa cek aja dari deskripsi video, di situ ada link untuk melihat harga terupdate-nya. Dan jangan lupa tungguin video review Vivo TWS Earphone Neo ini ya, di video selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke Vivo X50 ya. Smartphone yang jago motret ini punya performa yang cukup kencang sob. Karena udah pakai prosesor Snapdragon 730 dengan 8GB RAM dan 128GB internal storage. Yang kalau kata Antutu versi 8, skornya mencapai 280 ribuan lebih. Dan selama saya pakai sehari-hari sih lancar aja ya, smooth banget. Nggak ada masalah sama sekali, baik itu cuma sekedar sosial media ataupun sampai buat multitasking. Kalau buat main game juga udah cukup enak sob, apalagi ini layarnya udah smooth banget, udah 90Hz refresh rate. Jadi kalau buat main game-game yang udah support FPS tinggi, udah bisa banget. Terus kalau kita pakai buat main game dengan genre FPS kayak di mobile gini, HP ini udah bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari low max, medium max, high max, sampai mentok di very high. Dan saya seringnya sih main di settingan grafis high dengan frame rate max supaya bisa dapetin FPS maksimal, tapi tetap dapat detail visual yang tinggi. Di saat main dengan settingan grafis gini beneran berasa lancar banget sih. Selama permainan juga visualnya stabil, detail, jernih, dan lancar, dan udah bisa banget diandelin buat nge-push rank. Dan kalau kita pakai buat main agak lama juga, suhu HP ini masih cukup normal, masih di kisaran 42-43 derajat Celcius, dan performanya nggak ngedrop sama sekali walaupun udah lama main. Intinya sih Vivo S50 ini udah lumayan enak buat main game sob. Performanya cukup ngebut dan layarnya juga udah 90Hz. Tapi kalau ngomongin performa nggak afdol juga ya kalau kita nggak ngomongin daya tahan baterai. Karena biasanya kalau mobil ya, semakin kencang mobilnya semakin cepat habis bensinnya. Nah, kalau Vivo S50 ini udah dibekali baterai berkapasitas 4200 mAh yang kalau dipakai dengan penggunaan normal harian selalu lebih dari sehari, baru besoknya minta diisi. Ya udah cukup banget lah. Saya juga udah cobain nonton video YouTube Full HD pakai jaringan WiFi dan kecerahan layar di setting sekuat 100 Lux, dan HP ini berhasil bertahan selama 15 jam lebih. Lumayan banget kan kalau buat nonton drakor habis berapa episode tuh. Dan karena udah support pengisian cepat teknologi 33 watt Vivo Flash Charge 2.0, kalau di charge pakai charger bawaan cuma butuh waktu sekitar 1 jaman untuk penuh dari baterai kritis. Baterainya lumayan awet, ngecasnya juga udah lumayan cepat. Dan tentunya karena udah HP flagship, Vivo X50 ini juga punya sensor NFC yang bisa kamu pakai buat cek saldo kartu e-money dengan mudah, cuma kayak gini aja. Selain itu juga ada fitur yang namanya NFC Multifunction yang bikin HP ini bisa simpan akses card pintu kantor kamu. Jadi kalau mau masuk kantor nggak perlu scan akses card, scan aja Vivo X50 ini dan kamu bisa masuk kantor dengan nyaman. Nggak cuma nyaman, dengan gaya dan keren. Untuk sensor-sensor dasar lainnya juga udah lengkap. Sensor magnetik dan orientasinya bikin fitur kompas cukup akurat. Terus juga sensor gyroskopnya bikin main game genre FPS lebih asik, dan HP ini juga bisa banget, siap banget untuk virtual reality experience. Kalau buat dipakai jadi pemandu jalan juga bisa banget diandelin sensor GPS-nya. Karena performanya cukup cepat dan akurat mengunci lokasi. Pokoknya nggak takut nyasar lah selama ada kuota internet. Nggak ada internet juga tetap aman sih, kalau aplikasi petanya udah di-download database-nya. Intinya, GPS kuat, anti tersesat. Dan buat kamu yang suka selfie juga Vivo S50 ini pas banget sob. Karena pakai kamera depan 32 megapiksel dengan aperture f2.45. Ya emang sih belum ada LED flash, tapi ada screen flash buat selfie di kondisi gelap. Hasil foto-foto selfie-nya juga udah beneran kelas flagship. Detail, jernih, dan saturasi warnanya udah mirip aslinya. Natural lah pokoknya. HDR-nya juga jalan banget. Jadi kalau kita foto-foto membelakangi cahaya, hasilnya masih cukup bagus. Dan ada juga mode selfie malamnya yang bikin selfie di kondisi gelap jadi lebih terang dan lebih detail. Dan untuk urusan fotografi, Vivo X50 ini juga bisa banget jadi smartphone untuk profesional fotografi. Udah punya 4 kamera kayak HP-HP zaman now. Tapi ini beda. Kamera utamanya nih, 48 megapiksel dengan aperture f1.6. Gede banget ya. Terus di bawahnya kamera 13 megapiksel portrait kamera plus 20 kali zoom, 8 megapiksel super wide angle, dan 5 megapiksel super makro kamera. Karena ini HP flagship, fitur kameranya juga mantep banget, banyak banget sob. Kayak gini nih UI kameranya, biar kamu tahu fiturnya apa aja.
Di sebelah kiri jendela bidik ada pengaturan kamera setting, ada pengaturan rasio foto, ada juga pengaturan untuk pindah ke filter atau juga ke portrait effect. Portrait effect ini katanya bisa bikin salah satunya ya fiturnya itu bisa bikin background jadi warna hitam putih. Nah, terus juga ada pengaturan HDR. Ada juga pengaturan LED flashlight, di mana kamu bisa atur jadi auto, atau on, atau fill light, atau off. Fill light ini tuh seperti torch ya, jadi nyala terus. Nah, terus di dalam jendela bidik ada angka 1x yang artinya ini zoom normal ya. Dan 2x ini adalah optical zoom. Nah, terus di sebelah pojok sini ada logo lensa, di mana lensanya ini kalau di tab muncul 3 pilihan ya, ada super makro, ada mode bokeh, dan super wide angle. Nah, sementara di sebelah kanan jendela bidik ada mode-mode yang bisa kita pilih. Pertama adalah mode malam nih, buat foto-foto malam hari. Terus ada mode potret, di mana potretnya ini efek bokehnya tuh bisa diatur, mulai dari f0,95 yang paling kecil nih, efek bokeh paling dramatis, sampai efek bokeh yang paling nggak terasa, f16. Terus juga ada mode foto, ini yang pasti sering kita pakai banget. Dan ada mode video, di mana mode video ini ada namanya fitur ultra stable, buat rekam video biar bisa stabil banget. Tapi ini nggak diaktifin juga tetap stabil karena udah ada OIS. Terus juga ada di sini fitur yang namanya movie camera untuk kayak pakai slider gitulah, keren pokoknya. Terus kalau di tab more kita akan dapat pilihan, ada mode 48 megapiksel, mode panorama, mode live photo, mode slow-mo, ada time lapse, dan mode pro. Nah, mode pro nya ini juga komplit banget sob. Ada pengaturan ISO yang banyak banget ya, ISO-nya bisa sampai 3200. Terus shutter speed-nya ini itu bisa sampai 32 detik. Terus ada white balance dan pengaturan fokus, jadi komplit banget ya. Ada mode dokumen untuk fitur scanner, terus ada Jovi Vision ini untuk kamera pintarnya ya, Vivo X50. Terus ada AR sticker, ada fix makro, dan juga mode Pro Sport. Untuk hasil foto-foto kamera super wide angle-nya benar-benar udah kelas flagship sob. Detail banget dengan saturasi warna natural dan high dynamic range yang berasa banget. Jadi foto-foto landscape dengan langit yang terlihat jadi lebih keren dan dramatis. Kalau untuk foto-foto super macro lensnya juga detail banget, tajam banget karena udah autofocus dan 5 megapiksel. Jadi hasilnya tuh nggak ada yang namanya ngeblur, nggak fokus. Luar biasa, keren banget beneran. Nah, kalau untuk foto-foto normalnya juga cakep, beneran udah kelas flagship. Detail dan saturasi warnanya saya suka banget. Pokoknya no complaint. Kalau mau upload di sosial media juga udah nggak perlu edit-edit lagi. Paling cuma butuh cropping-cropping aja. Sementara kalau untuk foto-foto di malam hari juga udah bagus dan ciamik banget hasilnya. Minim noise dan bagian terang lampunya tuh nggak overbright tapi kelihatan cukup detail. Pokoknya bisa banget diandelin buat nightscape fotografi. Dan kalau kondisinya benar-benar gelap dengan penerangan yang super minim, masih bisa nangkep foto sedetail ini sob, karena adanya fitur Extreme Night Vision. Asli, ini mantep banget. Gimana sob hasil foto-fotonya? Mantep kan? Nah, untuk perekam video ini juga udah keren banget dan mantep banget karena pakai teknologi yang namanya Ultra Stable OIS. Dan kayak gini hasil rekaman video dari kamera Vivo X50. Ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya, Full HD 30 frame per second, dan kamu bisa lihat stabil banget karena Ultra Stable-nya diaktifin sob. Kita coba bawa lari. Ini dipegang pakai satu tangan aja ya sob, stabil banget ya. Kali ini adalah rekaman video dari kamera depannya. Kondisinya saya pegang aja ya, dan kayak gini hasilnya. Kamu bisa nilai sendiri sob. Oke, durasinya udah terlalu lama nih. Akhirnya waktu juga memisahkan kita. Pokoknya jangan lupa komentar ya, dan cek deskripsi video untuk tahu harga terbaru dari Vivo X50 ini. Dan buat kamu yang penasaran mengenai TWS Earphone Neo ini, komen juga ya di bawah ya, biar saya bikinin video reviewnya sendiri. Dan segitu aja Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.